Lord Thomas Macaulay said, "Free trade, one of the greatest blessings which a government can confer on a people." Perdagangan bebas merupakan salah satu berkah terbesar yang dapat diberikan pemerintah kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bu Safa Arastuning Hayati, SEI MAEK, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi makro Islam. Saya, Aizatul Fazia Latif, dengan NIM 225221077 dari kelas AKS 4B, akan menyampaikan sedikit apa yang saya ketahui tentang ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor sendiri merupakan bentuk komunikasi dan kerjasama bagi tiap-tiap negara. Kegiatan ekspor dapat diartikan sebagai sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketentuan yang sudah ada atau ketentuan yang berlaku. Nah, secara singkatnya, kegiatan ekspor ini merupakan pengiriman barang dagangan ke luar negeri. Manfaat kegiatan ekspor sendiri dapat untuk menambah devisa negara, dapat untuk menumbuhkan industri dalam negeri, dan bisa untuk mengendalikan harga pokok. Selanjutnya mengenai impor. Kegiatan impor sendiri dapat diartikan sebagai sistem perdagangan yang dilakukan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri dengan memenuhi ketentuan yang sudah ada atau ketentuan yang berlaku. Secara singkatnya, impor itu memasukkan barang dagangan dari luar negeri. Nah, manfaat kegiatan impor sendiri itu dapat untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat dihasilkan dalam negara tersebut karena beberapa faktor seperti faktor geografis. Kemudian dapat memperoleh bahan baku dan teknologi modern, dapat meningkatkan neraca pembayaran, dan dapat meningkatkan potensi pada suatu negara. Selanjutnya mengenai perkembangan ekspor-impor di Indonesia. Ekspor-impor di Indonesia sendiri itu berasal dari dua sektor, yaitu sektor migas dan sektor non-migas. Selain itu, dalam kegiatan impor itu juga dapat dibedakan menjadi 3 golongan berdasarkan penggunaan barang, yaitu barang konsumsi, barang modal, dan bahan baku atau bahan penolong. Nah, berikut data yang didapat dari BPS atau Badan Pusat Statistik mengenai perkembangan ekspor dan impor di Indonesia per Desember tahun 2023. Jika dilihat dari data tersebut, ekspor pada bulan Desember tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 5,76% dibandingkan bulan Desember tahun 2022. Untuk sektor yang paling banyak mengekspor yaitu berasal dari sektor industri pengolahan. Kemudian untuk impor pada bulan Desember tahun 2023 juga mengalami penurunan sebesar 3,81% dibandingkan bulan Desember tahun 2022. Untuk barang yang paling banyak diimpor yaitu berasal dari golongan bahan baku atau bahan penolong. Kemudian jika dilihat ekspor impor Indonesia setiap bulannya mulai dari bulan Desember tahun 2022 hingga bulan Desember tahun 2023 mengalami penurunan dan kenaikan seperti yang sudah dijelaskan dalam bentuk grafik tersebut. Secara singkatnya, jika diakumulasikan selama 1 tahun, total ekspor Indonesia pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 11,33% dibanding tahun 2022. Untuk ekspor migas sendiri, pada tahun 2023 mengalami penurunan 0,47% dibanding tahun 2022. Hal ini dikarenakan adanya penurunan pada sektor gas sebesar 9,87%. Namun di sisi lain ada peningkatan pada sektor minyak mentah dan hasil minyak sebesar 8,34% dan 16,16%. Untuk ekspor non-migas pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 11,96% dibanding tahun 2022. Hal ini dikarenakan adanya penurunan di segala sektor non-migas, mulai dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan,
yang mengalami penurunan sebesar 10,04%, sektor industri pengolahan yang mengalami penurunan 9,26%, begitupun dengan sektor pertambangan dan lainnya yang mengalami penurunan 20,68%. Selanjutnya mengenai nilai impor migas dan non-migas Indonesia pada tahun 2023. Untuk total impor pada tahun 2023 mengalami penurunan 6,55% dibanding tahun 2022. Untuk impor migas sendiri pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 11,35% dibanding tahun 2022. Hal ini dikarenakan adanya penurunan impor dari segala sektor, yaitu minyak mentah yang mengalami penurunan 2,73%, hasil minyak mengalami penurunan 12,71%, dan gas mengalami penurunan 24,81%. Untuk impor non-migas sendiri, pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 5,57% dibanding tahun 2022. Kemudian, jika nilai impor Indonesia dilihat dari golongan penggunaan barang, untuk impor bahan baku atau bahan penolong pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 11,09% dibanding tahun 2022. Untuk impor barang konsumsi dan barang modal pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 8,64% dan 7,78% dibanding tahun 2022. Selanjutnya mengenai neraca nilai perdagangan Indonesia pada tahun 2023. Jika dilihat dari tabel, pada tahun 2023 sektor migas mengalami defisit senilai 19,91 miliar US dollar. Untuk sektor non-migas mengalami surplus sebesar 56,84 miliar US dollar, sehingga secara total masih mengalami surplus besar 36,93 miliar US dollar. Namun untuk total tahun 2023 ini lebih rendah daripada tahun 2022. Okay, I think enough. Thank you for your attention. Maaf apabila masih ada kesalahan dalam penyampaian atau menganalisis dan membaca data, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.